Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah jumpa lagi kita di program prestasi. Dan senang sekali untuk kesempatan sore hari ini kita akan kehadiran tamu siswa berprestasi dari SMA MTA Surakarta. Berikut informasi terbaru, prestasi-prestasi terbaru, berikut kegiatan ya yang ada di SMA MTA Surakarta. Pemirsa dimanapun Anda berada, melalui program prestasi ini harapannya kita bisa saling berbagi inspirasi dan juga bisa mengambil ya ilmu dari saudara-saudara kita yang saat ini mendapatkan rezeki barangkali ya dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa prestasi, kejuaraan dan lain sebagainya. Silakan nanti akan bergabung bersama di line phone, SMS dan WhatsApp. Saya sapa narasumber hebat yang sudah ada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ke Ustadz Sularmin SPD MPD dulu. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sebelumnya pernah siaran juga ya Ustadz ya? Pernah. Waktu pandemi ya? Pernah waktu pandemi. Menjelang pandemi ya, menjelang pandemi. Baik, Matur Suwun ini bisa soal lagi nih Ustadz. Ya. Kemudian Ustadz Sularmin ini adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum ya Ustadz? Ya. Baik, di SMA MTA Surakarta. Kemudian Pak Hendrik Bobi Hertanto SPD MSI, sehat? Alhamdulillah Mas Firman, sehat. Ya, Mas Bobi ya. Mas Bobi adalah staf kesiswaan SMA MTA Surakarta. Kemudian di samping Mas Bobi adalah Mas Abdul Ghaffar Muhammad Arifin, yakni siswa berprestasi SMA MTA Surakarta. Sehat Mas Arifin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah pemirsa, kalau kita flashback mungkin di berapa ya, 4-5 tahun sebelumnya, Mas Arifin duduk juga di di program yang sama, Mas Bobi dan Pak Sularmin di program prestasi. Waktu itu masih SD ya Mas ya? SD. SD-nya di? SDIT MTA Matese. Nah ini produknya berarti ya. Salah satu produk SDIT MTA Matese yang berprestasi, ternyata prestasinya masih dijaga sampai sekarang. Iya, alhamdulillah. Ini tentunya kolaborasi yang baik, saya yakin antara Mas Arifin sendiri, orang tuanya di sekolah, Ustadz Sularmin, Mas Bobi dan lain-lain ya, Ustadz Dias dan seterusnya begitu. Saya ke Mas Arifin dulu barangkali. Prestasi terbaru apa nih yang diraih Mas Arifin? Alhamdulillah saya lolos ke tingkat nasional OSN. Ya, Olimpiade Sains Nasional, bidang apa? Bidang biologi. Bidang biologi. Wah, ini sudah tahap nasional ya berarti ya sekarang ya. Kalau sebelumnya berarti tahap-tahapnya adalah? Dimulai dari tahap sekolah. Ya, oh berarti sekolah sudah punya saingan ya? Iya, bukan saingan sebenarnya, tapi mitra yang siap, nanti siapa yang siap dikawal untuk maju gitu ya. Jadi tingkat sekolah dulu, Dari tingkat sekolah. berapa pesaingnya atau teman-temannya yang lain? Kalau dulu saya tidak terlalu ngitung. Oh iya, itu wah, jujur ya. Ya, Baik, jujur. baik. Kemudian? Ke tingkat kota atau kabupaten. Mm-hmm. Itu bersama 44 siswa lainnya dari SMA MTA. Oh begitu, Iya. siap, baik. Selanjutnya? Lalu lanjut ke tingkat provinsi. Ya. Ada 5 orang teman saya yang juga ikut. Wah, siap. Ke lolos tingkat provinsi itu. Lalu ke nasional alhamdulillah cuma saya. Oh gitu. Alhamdulillah bagi Mas Arifin ya. Tapi sebenarnya kalau tambah juga mau ya. Kalau tambah juga mau gitu ya. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang. Amin. Nah untuk tahun ini rezekinya di bidang biologi ya, Mas Arifin dan Mas Bobi ya. Baik, selamat ya Mas Arifin ya. Mudah-mudahan nanti mendapatkan prestasi yang terbaik begitu. Sampai tahap sini aja ini kayaknya sudah panjang sekali perjalanannya begitu ya. Dan sekali lagi selamat Mas Arifin, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Sebelum ke Ustadz Larmin, ke Mas Bobi dulu Mas. Gimana mengawal salah satu siswa berprestasi kita? Iya. Kesannya Jadi, gimana? Ya memang butuh waktu proses yang panjang. Cukup panjang. Iya. Dimana juga dengan sekolah berasrama ya. Kita berkolaborasi asrama SMA bagaimana kemudian memfasilitasi siswa-siswa yang punya bakat dan alhamdulillah Mas Arifin ini di bidang biologi. Iya. Ya. Baik. Bisa sampai di nasional ini satu alhamdulillah itu puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, ini hadiah ya buat kami gitu. Siap. Karena tadi Mas Arifin secara jujur menyampaikan nggak sempat ngitung berapa yang akan diberangkatkan dari SMA begitu. Nah, kalau modelnya seperti Mas Arifin ini, Pak Bobi atau Mas Bobi, itu daftar atau penjaringan dari guru atau seperti apa begitu? Dan itu jumlahnya biasanya banyak atau enggak begitu? Iya. Contohnya di biologi. Jadi, deh. Gitu. Memang ada sosialisasi kepada anak-anak bidang apa saja yang ada di SMA 9 ya. Itu kemudian nanti setelah
anak-anak terjaring berapa akan dilakukan seleksi ya, oleh Bapak Ibu guru yang akan memberikan soal seleksi, kemudian terpilih sesuai bidang masing-masing. Diambil 5 ya, kemarin masuk ke nasional temennya 5 ya Mas Arifin ya, biologi. Gitu. Kemudian alhamdulillah yang biologi itu sampai provinsi 3. Oh, baik. Jadi ada temennya itu udah banyak itu. Banyak sekali itu. Begitu. Kemudian proses selanjutnya setelah provinsi, kemudian ya ada karantina juga. Jadi sistem pembimbingan yang intensif. Ya, apalagi kemarin itu waktu prosesnya masih pandemi ya. Jadi anak-anak masih di rumah. Jadi kita ada meeting, ada Zoom itu waktu proses mau ke kota susahnya bukan main Mang. Untuk tahun ini itu membuat pola. Tantangannya sangat luar biasa. Kompleks ya. Tapi alhamdulillah ya anak-anak dengan tekad, semangat dan juga doa tentu orang tua dan pertolongan dari Allah, tentu itu yang kemudian menjadi. Ini tadi kenapa saya tanyakan, karena sesuai jawaban dari Mas Bobi, berarti semua siswa itu punya kesempatan untuk ikut sebenarnya, gitu ya Mas Bobi ya? Iya. Semua punya kesempatan untuk ikut, sukanya di bidang apa, baru ada seleksi di sekolah. Karena kan Mas Bobi nggak mungkin tinggal tunjuk kamu gitu kan, enggak ya? Tidak. Harus melalui tahap yang cukup ketat juga, gitu ya. Jadi selain biologi sebenarnya apa aja? Biologi? Kebumian 1, kemudian biologi 3, sama matematika barangkali? Astronomi 2. Gitu. Astronomi juga 2. Yang lolos ini yang lolos tingkat provinsi. Wah, menarik, alhamdulillah. Nah, pemirsa, informasi terbaru juga ini masih konteks prestasi ya. Ini ternyata SMA MTA ternyata masuk dalam top 1000 ya, top 1000 dari 23 ribuan sekolah di seluruh Indonesia. Dan seperti apa dan sebenarnya ranking-rankingnya berapa saja, mungkin Ustadz Larmin yang akan menjawab. Gimana Ustadz? Baik, jadi untuk yang peringkat UTBK tahun ini Allah memberikan rezeki pada kita juga, yaitu dengan peningkatan yang cukup tinggi bagi kami ya. Bahkan kami tidak menyangka ya, jadi dari sebelumnya itu dari 700 sekian ya 760 sekian gitu ya, di tahun ini bisa meningkat menjadi 582. Masya Allah. Ya, jadi peningkatan yang luar biasa, padahal dalam pembelajarannya kita masih tidak maksimal, artinya kurang maksimal ya, karena kita kondisinya dengan dengan pandemi itu ya, sehingga memang tidak begitu maksimal. Tetapi alhamdulillah juga di akhir-akhir untuk kelas 12 itu di akhir akhir tahun itu kita bisa masuk, sehingga bisa masuk ke sekolah, sehingga bisa ya paling tidak penanaman untuk motivasi, kemudian psikis anak-anak alhamdulillah bisa cukup meningkat baik ini. Ya, baik, mentalnya cukup kuat juga ya Ustaz ya. Sehingga untuk tahun ini kita ya sangat bersyukur atas nikmat dari Allah ya. Di tingkat nasional kita bisa di peringkat 582. Ya. Kemudian untuk di tingkat provinsi kita bisa di 107. Wah, siap. Ya, tingkat provinsi. Sedangkan di tingkat kota untuk Surakarta kita ada di peringkat 12. Baik. Ya. Wah, Masya Jadi ini dari sekian sekolah yang ada di kota Surakarta. Baik. Banyak Surakarta ya. Surakarta aja udah banyak gitu ya Ustaz ya. Alhamdulillah kita sudah kalau secara nasional di angka 500 sekian ya Ustaz ya. Padahal jumlah SMA di seluruh Indonesia ada 23.000 lebih ya Ustaz ya? 23.000 lebih ya, 650 sekian itu ya. Wah, ini tentunya capaian yang mudah-mudahan bisa dipertahankan. Nah, ini malah tantangan tersendiri Ustaz ya. Nah, bisa dijelaskan juga ke pemirsa UTBK itu apa dan kemudian kenapa itu bisa dijadikan salah satu barometer ranking begitu? Rankingnya. Jadi UTBK itu adalah ujian tulis berbasis komputer untuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Ya, jadi kalau dulu itu SBMPTN penyelenggara tesnya ya jadi satu, sekarang kan sudah dipisahkan. Artinya antara penyeleksi SBMPTN dengan UTBK itu istilahnya apa? Artinya beda ya. Untuk yang UTBK itu dari LTMPT, kemudian yang SBM kan dari perguruan tinggi. Gitu.
Nah, di seleksi UTBK itu berarti kan seleksinya untuk tahun-tahun kemarin itu materi 1 tentang kemampuan akademik pelajaran. Jadi baik itu dari bidang sains ataupun yang soshum. Dan kemampuan psikotesnya atau tes sekolah tisna ini. Itu yang menjadi parameternya, parameternya itu. Kemudian juga dengan pelaksanaan UTBK ini sangat ketat. Artinya kan tidak seperti kalau misalnya ujian di sekolah itu kan keketatannya kan lebih ketat yang UTBK ini, sehingga memang kalau ini digunakan sebagai parameter peringkat itu ya lebih fair, objektif, lebih masuk akal lah ya Ustaz ya. Baik. Dan untuk peringkat ini kan berdasarkan sekilas ya yang kami cermati itu berdasarkan rata-rata yang dicapai oleh anak-anak kita. Begitu. Nah, sehingga mestinya kalau semakin sedikit anak yang mengikuti itu tentunya rata-ratanya akan lebih besar mestinya harusnya. Dan kita masih banyak ya, artinya anak-anak kita yang ikut UTBK ini banyak, masih banyak. Jadi lebih dari 70% ini ikut UTBK, yang ikut UTBK-nya. Dan alhamdulillah untuk tahun ini yang kita bisa diterima di perguruan tinggi negeri, ya, UTBK plus SNPTN ini ya, termasuk juga nanti di Poltekkes dia sekitar 167 atau 162 gitu ya. Baik. Selamat ya Ustadz ya. Alhamdulillah juga. Kamu belum. Nah, Mas Arifin 2 tahun lagi. Berarti sekarang kelas 11. Sekarang kelas 11. Artinya kemarin waktu mengikuti seleksi kan baru kelas 10 berarti. Baik. Wah. Alhamdulillah. Jadi ini capaian yang cukup besar sih kalau menurut saya ya. Untuk Mas Arifin ya, karena kemarin mungkin delegasi dari sekolah lain atau provinsi lain udah ada yang kelas 11, bahkan kelas 12 ya. Mas Arifin ya. Wah. Selamat ya. Kenapa suka biologi? Kenapa suka di bidang biologi? Karena biologi itu bagi saya itu lebih mudah dipahami dan dipelajari daripada semisal matematika, fisika, kimia itu lebih masuk di otak saya daripada itu. Ini jawaban yang cerdas. Nggak usah mengada-ada gitu ya. Artinya memang sukanya di bidang biologi dan jangan mau nanti kalau diajukan di fisika ya. Kebumian dan lain sebagainya gitu. Artinya memang suka biologi sejak dulu ya? Iya. Dulu SMP-nya di mana? SMP MTA Karanganyar. Oh begitu, baik. Jadi Mateseh, Karanganyar, Surakarta gitu ya. Baik, kemudian Mas Arifin bisa disampaikan ke pemirsa yang ada di rumah. Contoh soal biologinya itu seperti apa sih? Untuk gambaran saja. Untuk mapel biologi itu soalnya itu ada 200 soal. 200, baik. 200 soal. Tapi itu cuma benar salah. Jadi tapi itu soalnya sifatnya itu nalar. Lebih ke nalar, tapi untuk ke nalar itu harus ada basic pengetahuannya. Betul, ya. Dan untuk dapat basic pengetahuannya itu harus baca buku atau sebanyak mungkin. Iya, sebanyak mungkin. Dan untuk waktunya itu 3 jam mengerjakan. Ya. Begitu ya. Baik, jadi ada 200 dan itu nalar semua. Kalau biologi kan otomatis nggak ada angka ya sebenarnya ya? Ada. Di genetika. Ada ya? Oh, di genetikanya. Oh ya, masuk. Ya, baik. Kemudian Mas Arifin, sehari biasanya drillnya berapa lama kamu untuk latihan? Ini berbagi tips ya yang ada di rumah. Kalau saya biasanya itu sepulang sekolah di asrama itu kalau ada waktu luang pasti baca buku. Atau kalau gampangannya jangan ada waktu luang terbuang-buang kalau tidak baca buku. Oh begitu. Kamu termasuk nerd mungkin kutu buku atau emang suka buku banget begitu, Mas? Kalau tergantung bahasa bukunya. Oh begitu ya. Menarik ini. Jadi untuk para pembuat buku kadang-kadang diperlukan juga gaya bahasa yang disukai ya Ustadz ya. Bahasa yang bisa nyampe lah kesannya seperti itu ke objek bacanya begitu. Dan ternyata Mas Arifin suka baca-baca khususnya yang bidang biologi ya Mas ya. Iya. Baik. Kemudian selain OSN, apakah juga mengikuti lomba yang lain, Mas? Untuk di SMA ini saya belum mengikuti selain OSN.
Iya, karena baru kelas 10 Baru juga kelas kemarin 10, ya. iya. Memang fokus di situ begitu. Apalagi kan kelas 10 kan online PJJ. Oh, baik. Jadi kesempatan lomba juga terbatas ya waktu apa? Pandemi ya. Waktu SMP waktu itu juga sempat lomba-lomba dan lain sebagainya. Waktu SMP itu pernah lomba tahfidz. Oh, tahfidz. Alhamdulillah. Dan juga OSN kabupaten. Kabupaten. IPA. Bidang apa? IPA. Masih masuk akal. Sambung. Masih Linear. linear ya, masih linear ya. Baik, alhamdulillah. Kemudian Mas Arifin, alhamdulillah ini barusan disebutkan tahfidz juga begitu. Udah hafal berapa sekarang? Kalau boleh tahu. Saya baru 2 juz. Baru 2, Iya. itu nggak baru Mas, udah lumayan ya Ustadz ya. Karena satu sisi mengejar yang ilmu biologi, ilmu biologi pun kalau kita pelajari sedalam mungkin itu bisa menjadi bahan syiar dakwah juga ya Ustadz ya dan Mas Bobi ya. Apalagi tahfidznya ada pembekal agamanya cukup baik, alhamdulillah. 2 juz loh Mas Bobi. Cukup banyak ya Ustadz ya. Baik, kita menuju ke Mas Bobi lagi. Gimana Mas Bobi? Sejauh ini mendampingi adik-adik kita yang memiliki potensi atau passion yang sangat spesifik seperti Mas Arifin tadi begitu ya. Mungkin ada beberapa siswa kita yang multi talent ya bisa jadi. Memang suka di biologi, suka di matematika, belum lagi kebumian, soshumnya juga jago begitu ya. Tapi kadang-kadang kadang-kadang malah bingung atau enggak malah average semua, rata-rata semua. Tapi kadang-kadang ada juga yang satu tapi melesat. Itu seperti apa tanggapan Mas Bobi? Ya, jadi guru-guru juga punya peran, artinya guru-guru juga akan memberikan pembimbingan. Sebetulnya anak ini punya lebih fokus ke mana. Kadang-kadang kan ya tadi seperti ada yang bercabang dan lain sebagainya. Tapi dorongan orang tua juga sangat penting, Mas Firman. Ternyata juga misalnya Mas Arifin ini oleh orang tuanya, meskipun dia diberi keluasaan tapi support untuk kemudian di bidang biologi juga maksimal maksimal orang tua ya. Iya. Jadi ya sekolah memberikan keleluasaan apapun pilihan anak, tetapi kami memfasilitasi itu. Dan misalnya di ekstrakurikuler itu ya sekolah begitu mencarikan pembimbing-pembimbing yang memang expert di bidangnya atau dia ahlinya begitu. Baik, begitu ya. Jadi jangan khawatir untuk yang menitipkan putra-putrinya di SMA MTA karena sudah sangat ini ya pembekalannya atau pendampingannya sudah sangat profesional lah, insya Allah begitu. Bahkan dicarikan kalau tidak ada ya. Tapi insya Allah ada semua ya, Mas Bobi ya. Kalaupun nggak ada nanti dicarikan yang expert mungkin mitra sebagai mitra gitu ya. Gitu menarik. Kemudian ke Ustadz Sularmin lagi terkait dengan kurikulum sekarang Ustadz yang mana Ustadz berada di dalamnya begitu. Ada program-program unggulan Ustadz selain kurikulum yang otomatis soshum dan juga sainsnya ya yang sudah sangat rapi begitu. Ada program-program unggulan Ustadz? Baik, jadi di kurikulum untuk kurikulum yang kita laksanakan ini di samping kita melaksanakan kurikulum yang paket dari dinas ya. Nah, kita akan memberikan penambahan kepada anak-anak kita. Jadi kalau yang tentang ekstra tadi sudah ditangani dari kesiswaan gitu ya. Kemudian yang berkait dengan pengembangan kurikulum ya tadi tahfidz, kemudian bahasa Arab, kemudian tahsin. Itu memang kita tekankan di penambahan di jam-jam masuk di jam reguler juga. Jam reguler iya, juga. jadi kita masukkan di jam reguler. Sedangkan nanti untuk penilaiannya sebagian kita nilai ke ekstra, tapi sebagian nanti mendukung di penilaian pendidikan agama. Oh begitu. Berarti bisa kita ambil benang merahnya untuk di tahun-tahun ini pendalaman dinnya memang dikuatkan di situ dulu ya Ustaz ya? Iya, kita pendalaman itu. Di samping memang ada yang ini bentuk-bentuk kajian di baik itu yang di asrama ataupun kalau di sekolah untuk anak-anak roes terutama ini kan hampir 1 bulan sekali itu ada pengajian umum lah itu pengajian umum itu. Baik. Ya, itu untuk jadi tadi tahfidz kemudian tahsin satunya bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya. Bahasa Arab ini terutama yang kelas 10 karena di kelas 10 ini kurikulumnya tidak ada kurikulum bahasa Arab. Oh begitu. Kalau yang kelas 11 dan 12 kita masih bisa menggunakan kurikulum bahasa Arabnya yaitu menggunakan istilahnya yang dulu program
atau peminatan lintas minat. Nah, di kelas 10 ini kan tidak ada penjurusan lagi, jadi kurikulum ya sedikit saya singgung dulu ya, ada kurikulum yang tahun ini tuh kita melaksanakan 2 kurikulum. Jadi yang kelas 10 kita menggunakan kurikulum Merdeka. Merdeka, baik. Ya, kemudian kelas 11 dan 12 kita menggunakan kurikulum 2013. Mas Arifin berarti masuk di sudah yang di kurikulum 2013. Oh begitu. Ya, masih di kurikulum 2013. Baik. Gitu ya. Menarik. Nah, Ustadz Larmin, kalau kemudian ada adik kita yang saat ini kelas 9 dari umum misalkan, dari negeri atau swasta yang lain begitu ya, memiliki passion yang cukup tinggi mungkin di bidang olahraga, kemudian di kesenian, atau enggak di pelajaran-pelajaran seperti Mas Arifin begitu, tapi memang agak susah di tahfidznya, kemudian di tahsinnya, begitu. Kira-kira treatmentnya seperti apa, Ustaz? Apakah tetap bukan dipaksakan ya, tapi tetap dikenalkan semaksimal mungkin, atau boleh milih atau bagaimana? Jadi kalau yang tadi untuk tahsin, kemudian tahfidz, bahasa Arab itu memang wajib ikut, walaupun tidak ditekan harus misalnya tahfidz harus sekian, tapi harus mengikuti, karena itu tambahan, tapi tambahannya semi wajib, jadi semua harus mengikuti gitu. Sedangkan nanti untuk menyalurkan bakatnya di bidang yang dia tekuni atau yang sudah dia senangi, baik itu di olahraga ataupun di mata pelajaran, ya, insya Allah semuanya bisa tercover semua. Menarik. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari para orang tua juga sih, Ustadz. Karena kan sekarang orang tua pokoknya agama harus, begitu ya. Agama harus, di mana agama kalau sekarang ya bahasa Arab, tahfiz dan juga tahsin begitu ya, yang paling dekat untuk mendekati ilmu-ilmu agama Islam gitu. Kemudian yang kedua, ternyata tidak menutup kemungkinan juga untuk yang memang karena tidak sedikit, Ustadz, yang anak muda itu yang susah hafal itu nggak sedikit, artinya banyak begitu. Ternyata masih ada peluang-peluang lain untuk tetap dimaksimalkan untuk menjadi sebuah prestasi begitu. Ini mungkin bagiannya Mas Bobi. Bagaimana ini Mas Bobi menanggapi potensi anak yang multi passion begitu? Gimana Mas Bobi? Jadi di sekolah itu juga kaitannya dengan pengembangan diri itu, Mas Firman. Itu ada yang sifatnya itu memang untuk anak-anak, artinya reguler, anak-anak mengikuti. Misalnya karate, ya anak-anak diberikan angket untuk ikut karate. Dan nanti untuk prestasi itu dipilihkan pelatih yang memang dia sudah levelnya gitu, lebih canggih gitu. Kemudian ada taekwondo, ada pencak silat. Jadi itu dipilihkan itu yang dia sudah mempunyai prestasi begitu. Termasuk juga di bidang-bidang lain intensif nanti seperti bahasa Arab, ya. Ada kemudian tahfidz begitu, nanti ada pembimbingnya yang khusus untuk bagian prestasi. Jadi insya Allah untuk secara reguler anak-anak mau mengembangkan diri di bidang apapun silahkan difasilitasi, tapi untuk prestasi juga dipilihkan pembimbing yang memang akan menyiapkan kepada prestasi. Jadi begitu. Artinya membuka peluang, kesempatan bagi adik-adik kita calon. Ini bicaranya konteks calon ya, karena pemirsa ini banyak yang putranya masih SMP begitu. Ternyata di SMA tidak menutup kemungkinan untuk bisa berprestasi di semua jalur. Hanya saja diniyah itu penting sekali ya Ustadz ya. Jadi untuk bekal-bekal agama sesuai dengan rumah kita di majelis begitu ya, yang otomatis itu yang ditekankan begitu ya Mas Bobi ya. Jadi bisa jadi juga sih Ustadz mungkin nanti yang awalnya nggak bisa baca Al-Quran jadi bisa baca Al-Quran. Yang awalnya nggak bisa metode untuk ngafalkan Al-Quran malah kenal dari situ gitu ya. Ada pengalaman nggak Mas Bobi mungkin ketemu sama siswa yang dulu kayaknya susah banget ini tapi ternyata ada itu Mas, di dulu luar ekspektasi. itu di asrama itu dengan kerja kerasnya, dengan semangatnya, dulu masuk itu bahkan belum punya ini bekal. Tapi setelah kemudian menyelami atmosfer yang ada di SMA MTA di asrama, kemudian dengan berbagai program yang ada itu, ketika perpulangan libur gitu dia tidak manfaatkan itu, tapi
malah fokus sendiri dia mendapat di asrama dan nambah. Akhirnya dia itu ke pondok, kemudian sampai pendidikan lainnya di Dinia, sampai S2-nya di Malang itu tahfidz gitu. Tahfidz juga. Iya. Gitu ya? Padahal awalnya dulu dari minim sekali ininya bekalnya untuk Dinia, tapi akhirnya bisa. Malah fokus jadi di sana. memang dari diri sendirinya yang harus siap untuk dibimbing gitu. Betul. Dari diri sendiri, lingkungan yang mendukung ya. Iya. Kemudian sistem yang memadai, kemudian pendukung support system dari sekolah asrama yang mumpuni juga begitu ya. Kemudian yang tidak kalah penting seperti yang disampaikan Mas Bobi tadi, ada kemauan begitu. Jadi kemauan untuk menyamakan frekuensi. Kira-kira gitu ya. Maksudnya. Ada yang sudah mantep kayak Mas Arifin bisa jadi suatu saat harus SMMT, tapi ada juga yang keinginan orang tua kan tidak sedikit juga. Tapi ternyata lingkungannya support sekali, alhamdulillah. Jadi jangan pernah khawatir, gitu ya Ustadz ya kira-kira ya. Ke Mas Arifin lagi sekarang, puas sebagai siswa SMMT ya? Jangan berkeluh karena ada guru-gurunya ya. Sangat bersyukur sekali. Sangat bersyukur, ya jawabannya sangat bersyukur. Karena setiap waktu itu selalu diingatkan untuk ke Allah, selalu diingatkan nilai-nilai Islam. Iya. Bahkan prestasi pun adalah dakwah juga, gitu ya, kira-kira ya. Prestasi adalah syiar juga begitu. Nah, Mas Arifin, pernah kesulitan di bidang biologi nggak? Khususnya di bagian apa nih yang kayaknya agak susah gitu? Yang menurut saya agak sulit itu di bidang biologi molekuler. Itu mengenai apa itu? Itu mengenai sel-sel tubuh kita. Jadi itu kaitannya juga ada dengan genetika tadi. Genetika ya. Itu ada hitung-hitungannya. Nah, itu dia, baik. Gitu ya. Jadi memang siap. Di bidang angka-angka nanti dulu gitu ya. Ya. Tapi sudah dicapai seperti ini, alhamdulillah, mudah-mudahan hasil yang terbaik. Kemudian nanti masih ada peluang nggak Mas Bobi untuk Mas Arifin mengikuti lagi di tahun selanjutnya begitu? Insya Allah masih ada kesempatan ya, satu kali. Ya, oh begitu. Ya. Ini tapi ini dimaksimalkan dulu ya? Dengan catatan nanti belum mendapatkan medali emas. Oh begitu. Kalau nanti kamu sudah buru-buruan dapat emas. Iya. Pilih besok nggak ikut tapi dapat emas. Pilih yang mana? Pilih yang ini aja atau? Kalau nanti sudah mendapatkan medali emas, itu berarti nanti untuk maju ke internasional. Oh gitu. Baik. Siap. Mudah-mudahan ya Mas Arifin ya. Akhirnya yang mendoakan banyak. Tapi kalaupun tidak sampai di puncak pun ini pun juga sudah luar biasa gitu saja. Tapi mudah-mudahan kita mendapatkan hasil yang terbaik begitu. Berarti untuk selanjutnya kapan dan di mana lombanya? Untuk lombanya itu dilaksanakan secara online. Di tanggal 3 sampai tanggal 7 Oktober 2022. Udah mendekati ini. Besok Senin. Pekan depan. Oh, pekan depan. Ya. Habis ini langsung belajar ya. Langsung fokus lagi belajar gitu ya. Baik. Kemudian Mas Arifin, mudah-mudahan tadi yang bagian-bagian yang agak kesukaran bisa menjadi menjadi PR gitu ya Ustadz ya. Barangkali nanti itu yang mungkin lebih diperkuat. Sejauh ini seperti apa metode yang kamu ambil? Baca terus bukunya atau mungkin sengaja itu dihindari atau malah menjadi challenge, menjadi tantangan? Malah saya coba-coba baca itu. Dan mencoba dipahami sama dipelajari. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan semangatnya tetap terjaga begitu ya, Mas Arifin ya. Kemudian Mas Arifin, kalau saya nggak tahu apakah sudah ada gambaran sejak sekarang atau belum. Dari dulu IPA, biologi, dan mungkin udah ada gambaran belum nanti kalau ada kesempatan kuliah pengennya ngambil di bidang apa gitu? Yang mungkin tidak jauh-jauh dari biologi deh. Begitu ya? Baik, tidak jauh-jauh dari biologi itu bisa di ranah kesehatan, kedokteran, atau enggak di murni biologinya atau pendidikan biologi juga bisa gitu ya. Baik, memang sudah, kalau kata guru kita memang mencoba mencari spesifik diri kita ya Ustadz ya, dan Mas Bobi ya. Kita alim di bidang apa gitu ya, tapi agamanya juga masuk. Harapannya seperti itu. Apakah itu juga sekarang menjadi ruh di bidang kesiswaan juga Mas Bobi yang ditanamkan? Iya, insya Allah seperti itu. Jadi porsi untuk diniahnya memang ditambah ya, porsinya untuk di
dipenuhi, ditambahkan malahan begitu, ya supaya ruh untuk diniyahnya lebih kuat lagi untuk anak-anak ya. Seperti ya, ada seminar-seminar motivasi, kemudian juga tambahan-tambahan di asrama itu ya sebagai bekal dia di ruhnya gitu. Nah, ke Ustadz Larmin sekarang, SMA MTA itu bukan sekolah, prinsipnya sekolah umum ya sebenarnya, ya. Pada dasarnya kan sekolah umum gitu ya, secara resmi, tapi ternyata mencoba mengunggulkan nilai-nilai agama, nilai-nilai prestasi sesuai visi misinya deh ya. Kalau masuk itu nanti baca begitu. Dan ada nggak Ustadz pernah menemukan anak SMA MTA yang tadi sesuai dengan program unggulannya hafal sekian banyak juz gitu, saat mungkin 10, 20 atau mungkin malah kelar 30 gitu. Pernah ada pengalaman-pengalaman khusus Ustaz terkait hal itu? Ya, jadi untuk yang anak-anak yang hafalannya sudah banyak itu ada. Jadi pernah ya, yang 30 juz juga pernah. Jadi 2 atau 3 tahun yang lalu ya. 2019 itu alumni kita yang lulus bisa 30 juz dan itu sudah diuji. Jadi 30 juz bukan sekedar ngapal kita tambah-tambah sampai 30 juz tidak, tapi melalui ujian. Jadi diuji sekali duduk 15 juz, kemudian 15 juz itu. Alhamdulillah. Dan yang tahun ini juga sudah ada yang hampir 25. Malah sudah ada yang 25 juga ini. Kemudian yang sudah ujian sekali duduk 5 juz sudah ada, sekali duduk 10 juz juga sudah ada. Artinya sekali duduk 10 juz itu berarti selama itu dari awal 10 juz ya, walaupun misalnya nanti ada istirahat minum dan sebagainya, tapi sudah ada. Iya, alhamdulillah. Artinya bibit-bibit untuk program unggulannya tadi sudah ada begitu ya. Nah, Ustadz bisa sedikit digambarkan ke saudara-saudara kita yang ada di rumah, kurikulum yang dibawa Mas Nadim itu sebenarnya apa sih, Ustadz? Dan kemudian poinnya itu apa sebenarnya begitu? Jadi kalau kurikulum yang terakhir ini ya, yang dinamakan kurikulum Merdeka itu, jadi ya, itu penekanannya sekarang ini lebih memberikan keleluasaan ke anak, ke siswa. Jadi sekarang ini sudah tidak ada di kelas 10 penjurusan. Kalau sebelumnya ada penjurusan, ada peminatan. Sekarang ini sudah. Sehingga semua anak di kelas 10 ini semuanya mendapatkan pelajaran IPA ya dapat, IPS ya dapat. Jadi semuanya. Jadi kembali lagi dong sebenarnya. Iya, sebenarnya itu kembali ke zaman saya SMA dulu. SMA dulu kan di kelas 10 ya semuanya dapat itu. Sekarang sebenarnya ya kembali ke sana lagi, hanya mungkin istilah-istilahnya yang diubah gitu. Nah, begitu. Sebenarnya kembali lagi ke sana. Kemudian untuk adik-adik kita yang seperti Mas Arifin tadi, contoh kasusnya, saya nggak suka di bidang hitung-hitungan. Saya akan suka di bidang soshum atau enggak yang hafalan begitu. Gimana? Nah itu sesuai dengan kalau yang kurikulum ini nanti, memang nanti di kelas 11-nya, jadi waktu di kelas 10 ini semuanya dapat. Nah kemudian nanti di kelas 11 itu memang pelajarannya anak sesuai dengan yang pelajaran yang sesuai yang diingini oleh anak. Jadi kalau anak saya tidak suka hitungan-hitungan, ya sudah nanti pilih pelajaran yang tidak ada hitungannya. Oh gitu. Baik, jadi kelas 10 itu semua diikuti mata pelajarannya. Kemudian baru itu tahap seleksi ya Ustadz ya, berarti si adik-adiknya ini. Kemudian baru kelas 11 menentukan yang disukai. Yang disukai berapa jumlah yang harus ditempuh gitu. Jadi harus ditempuh nanti ya ada misalnya dia ambil ada 3 pilihan ya. Dia milihnya itu 3 ya. Jadi bisa 3 itu bisa materi yang hafalan semua atau mungkin hafalan dengan hitungan gitu. Atau kalau bahasanya dari Pak Nadim kan, anak itu nanti mau kuliahnya mau kemana toh? Kalau misalnya kuliahnya mau ke kedokteran, oh berarti ya di SMA-nya yang diambil pelajaran yang berkaitan dengan kedokteran. Kemudian anak inginnya mau ke ekonomi ya, jadi pelajaran yang diinginkan nanti ke ekonomi. Sehingga dia mau ke ekonomi harus ambil fisika gitu misalnya. Tetapi itu nanti di dalam lapangan juga muncul problem juga. Karena anak itu kan kadang-kadang masih labil. Betul. Saat ini saya pengennya mau masuk ke ekonomi gitu. Tapi setelah nanti di kelas 3 dia sudah berubah. Saya
sama pengennya ambil ini, padahal ini belum dapat pelajaran yang ada ini gitu. Belum lagi kepengaruh sama teman-teman itu teman sebayanya, selingkungannya begitu ya. Baik, jadi untuk yang saat ini berlaku adalah kelas 10 semua pelajaran, kelas 11 mulai spesifik, kelas 12 sama dengan kelas 11. Sama dengan kelas 11 begitu ya. Ya, begitulah kondisinya saat ini gitu ya. Dan untuk Mas Arifin berarti masuk ke masuk ke yang itu ya, belum tidak masuk. Tidak masuk. Jadi saat ini kelasnya IPA. Ya. Tetapi nanti pada saat masuk ke kalau seleksi ke perguruan tinggi, seleksi perguruan tinggi kan tahun ini juga sudah tahun depan nanti, artinya seleksi masuk perguruan tinggi depan nanti kan sudah ada perubahan. Jadi Menteri Permen yang baru nomor 48 tahun 22 ini kan seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang tulis, artinya seleksi tulis nasional, nanti sudah tidak menggunakan lagi fisika, kimia, ekonomi sudah tidak pakai itu lagi. Ikutin dulu, ikutin dulu alurnya, kemudian bibit-bibit berprestasi seperti Mas Arifin tetap dijaga, gitu ya kira-kira Ustaz ya. Nah, Mas Arifin, target terdekat kamu apa nih berarti? Insya Allah dapat medali. Amin. Itu nanti medalinya emas cuma satu atau banyak? Jadi gimana? Bisa dijelaskan sedikit, Pak? Jadi untuk medali nanti kan istilahnya skor ya, skor sekian sampai sekian ini dia bisa mendapatkan medali emas. Skor sekian sampai sekian perak, skor sekian sampai sekian perunggu. Jadi yang emas itu tidak hanya satu, jadi bisa 5, kemudian yang perak bisa 10, yang perunggu bisa 10 itu. Oke, bismillah ya. Jadi baik, mudah-mudahan mendapatkan yang terbaik. Alhamdulillah ini waktu yang sangat efektif untuk kita ngobrol, tapi mudah-mudahan kita bisa update lagi nanti pasca mengikuti nasional ya. Mas Arifin ya, kita semuanya berdoa mudah-mudahan yang terbaik, tapi jangan dijadikan beban, mudah-mudahan santai saja gitu ya, tapi maksimal. Barangkali 1 menit penutup untuk saudara-saudara kita yang ada di rumah dari Ustadz Armin, apa pesannya? Jadi yang pertama, kita sangat bersyukur pada Allah SWT atas pertolongannya, atas nikmatnya. Kemudian juga doa dari segenap pemirsa semuanya ya, bahwa SMA kita bisa berjalan sesuai dengan yang dikehendaki oleh majelis kita, gitu, dan juga bisa mendapatkan prestasi yang maksimal. Dan insya Allah kita selalu ya, apa yang kita kerjakan, apa yang kita programkan ya, selalu kita konsultasikan dengan yayasan ya, dalam hal ini adalah dari bidang pendidikan. Gitu. Sehingga kita tidak akan menyimpang daripada yang digariskan dari yayasan. Sehingga din kita tetap terjaga dengan baik, prestasi akademik kita raih setinggi-tingginya. Dari Mas Bobi apa, Mas? Ya, tentunya semua prestasi ya kita harapkan itu adalah sebagai dakwah ya. Apalagi kita sebagai seorang muslim, maka kalau kita itu menjadi fasyhadu bi ana muslimun ya. Saksikan bahwa saya muslim, bisa berprestasi dan bisa berkontribusi. Baik, gitu. Terima kasih Mas Bobi. Terakhir dari Mas Arifin, apa yang ingin dipesankan untuk teman-teman barangkali yang suatu saat pengen juga berada di posisi Mas Arifin? Apa pesannya? Untuk teman-teman jangan ragu untuk menggapai mimpi, karena SMMTA itu sudah memfasilitasi ke bakat kita. Jadi jangan ragu untuk mencoba suatu hal. Baik. Harus dicoba ya, apapun begitu ya. Terima kasih Mas Arifin, mudah-mudahan segala sesuatunya berjalan lancar. Pak Bobi, Ustadz Armin, rankingnya semakin baik mudah-mudahan. Kemudian untuk Mas Arifin dan juga teman-teman, prestasinya mudah-mudahan juga semakin nasional, insya Allah begitu ya. Terima kasih, kita update lagi insya Allah kapan-kapan prestasi dari teman-teman kita di SMA MTA Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah inspirasi kita dapatkan, motivasi juga kita raih begitu ya. Dan insya Allah jumpa lagi di kesempatan yang lain untuk program prestasi berikutnya. Selamat mengikuti program kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.